Halo sahabat tanam, bertemu lagi dengan Rudy dari Bunga Kita. Kali ini saya akan membahas 7 hal yang dapat kita lakukan dengan bunga kosmos ini ya. Yang pertama, merawat bunga kosmos ini tanpa effort yang berlebih ya. Jadi bunga kosmos ini sangat benar-benar mudah sekali ditumbuhkan. Mereka bisa tumbuh di tanah yang nggak subur ya, tanah-tanah campuran apapun itu yang nggak ada pupuknya, dia malahan lebih bagus ya. Kemudian bunga kosmos ini hampir bebas hama ya, walaupun tetap saja kadang ada hama seperti kutu daun, tapi itu tidak berdampak serius ya buat mereka, karena mereka disiram dengan air pun biasanya terbang, hilang, walaupun mereka datang lagi, tapi itu nggak terlalu merusak mereka ya. Kemudian mereka bisa tumbuh bagus di dataran rendah hingga dataran tinggi dengan suhu berkisar dari 18 sampai 38 derajat Celcius. Jadi perawatan yang diperlukan hanyalah menyiram ya. Yang paling penting itu menyiram, tapi itu pun nggak terlalu ribet ya. Dia toleran juga terhadap kekeringan, asal jangan sampai kering banget, tapi nggak perlu menjaga kelembabannya sampai dia benar-benar lembab, itu nggak perlu ya. Ya kalau udah ada bunga yang layu seperti ini, ya kita pincing aja ya. Nah, ini mudah banget, nggak perlu pakai gunting, kita pincing aja seperti ini. Nah, ini agar merangsang pertumbuhan bunga yang baru ya, biar cepat tumbuh lagi. Kemudian tidak perlu banyak dipupuk ya, maksimal pemupukan itu hanya sebulan sekali, itu udah maksimal ya. Jadi kalau misalkan kita bisa mupuknya cuma 2 bulan sekali, itu nggak apa-apa, karena mereka biasanya tetap subur, apalagi dengan media tanamnya yang tidak gembur atau tidak subur, mereka malahan lebih bagus. Ini salah satu kelebihan bunga kosmos. Hal nomor 2 yang bisa kita lakukan adalah memandanginya. Ya, kita menanam bunga kosmos, salah satunya untuk memandanginya ya. Kita bisa memandangi seperti ini, biar hutang kita lupa ya. Jadi kita akan melupakan hutang kita kalau kita memandangi bunga kosmos ini. Dicobain aja ya di rumah. Di bunganya ini ya bisa bertahan sekitar 7 sampai 10 harian. Ketika mereka mekar sebelum mereka rontok seperti ini, itu bisa bertahan sekitar 7 sampai 10 harian ya. Nomor 3 yang bisa kita lakukan dengan bunga kosmos ini, kalau misalkan kita belum puas memandanginya di kebun, kita bisa bawa pulang ke rumah untuk dimasukkan ke dalam vas bunga berair ya. Paling baik kalau mau panen bunga kosmos untuk kita simpan di dalam vas bunga berair itu pagi-pagi ya, biar nanti lebih kuat, tidak mudah layu. Nah, kita bisa potong yang masih kuncup seperti ini. Nih. Atau yang sudah mekar, tapi jangan yang terlalu mekar banget ya. Bisa kita bawa pulang ke rumah buat simpan di meja kita ya. Hal keempat yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menggambar menggunakan bunga kosmos ini ya. Jadi buat yang senang menggambar dari bunga, kita bisa menjiplaknya semacam ekoprint gitu, semacam ekoprint. Ya bisa dikatakan seperti itu ya. Bisa sahabat tanam kreasikan lagi sendiri, tapi ini saya hanya membuat contoh saja nih. Nih kayak gini ya. Ini kita bisa lakukan di kertas kanvas atau kain atau apapun ya. Ini tapi saya cuman membuat contoh di tisu aja. Nah, ambil satu kelopak bunga kosmos, kemudian atasnya kita tutup lagi seperti ini, terus kita tokol-tokol, maksudnya pukul-pukul ya. Nih akan menghasilkan gambar seperti ini tuh. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Biasanya nih anak-anak suka nih kalau buat yang kayak beginian nih. Bisa dipraktekkan di rumah untuk anak-anak. Hal kelima yang bisa kita lakukan dengan bunga kosmos ini, kalau misalkan kita pergi ke kebun seperti ini tanpa ada cemilan, kita bisa cemil aja nih bunganya. Bismillah. Kalau yang senang masak, hobi membuat kue atau semacamnya, ini buat hiasan ya, atau salad, atau dicampurkan ke dalam minuman. Ini ya, bunga kosmos
serba bisa. Hal keenam, kita bisa menyiapkan bijinya ya. Kita bisa memperbanyak mereka dari bijinya ya, seperti ini nih. Nah, kalau yang sudah hitam seperti ini, tinggal paling kita jemur 1 hari, besoknya udah bisa kita tanam lagi ya. Nih. Nah, tapi kadang kalau misalkan kita biarkan nih, dia kan nanti rontok sendiri nih si bijinya. Terus dia rontok sendiri, nanti dia bisa tumbuh dengan sendirinya dan merasakan pertumbuhan dari awal sampai bisa menjadi seperti ini. Ini kurang lebih 3 bulanan ya kalau dari tanam dari biji seperti ini. Kemudian kalau sudah tumbuh seperti ini, kan ini satu batang nih. Nah, ini kita perlu dilakukan teknik pinching seperti ini. Biar nanti dia banyak cabangnya ya. Biar dia banyak cabangnya. Kalau misalkan nggak dipincing seperti ini, nanti dia tumbuhnya seperti ini ya. Jadi pendek, terus cabangnya kurang. Tapi ini bisa jadi salah satu pilihan untuk sahabat tanam. Kalau misalkan mereka nggak mau tinggi seperti ini, jadi pas masih sekitar 15 cm seperti ini, nggak usah dipincing. Tapi kalau mau tinggi, ya harus dipincing kayak tadi. Kemudian ini ajaibnya, pincingannya ini bisa ditanam ulang ya. Jadi di stek pun bisa mereka. Cuman lebih bagus nanti tanamnya kalau hasilnya yang dari biji. Itu biasanya lebih bagus, bisa jadi seperti ini. Kalau yang di stek biasanya nggak terlalu rimbun ya. Yang mau pesan bijinya bisa langsung pesan juga di kami ya. Hal terakhir atau yang ketujuh yang bisa kita lakukan dengan bunga kosmos, tentunya kalau bunga kosmosnya sebanyak ini, kita bisa foto-foto, dan ini sangat instagramable banget buat kita upload di sosial media kita. Oke, terima kasih. Itu adalah 7 hal yang bisa kita lakukan dengan bunga kosmos ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.